Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar pengertian gradien dan gradien pada garis. Kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk persamaan garis lurus. Nah, Ibu harap kalian menonton video yang Ibu buat sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kalian mengenai materi yang telah kita pelajari kemarin. Masih ingatkah kalian dengan bentuk persamaan garis lurus? Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Yang A, Y sama dengan negatif 3X, Y sama dengan X kuadrat ditambah 5, 2X dikurangi 3Y sama dengan 5, 3X ditambah 4XY sama dengan 0, 2Y sama dengan 4X, Y sama dengan negatif 3 per 4X dikurangi 2, 4X negatif 6Y sama dengan 2X, dan Y sama dengan 2XY dikurangi 2X. Yang merupakan persamaan garis lurus adalah A, C, E, F, dan G. Nah, sudah ingatkah kalian mengenai materi yang telah kita pelajari kemarin anak-anak? Yang pertama, kita akan membahas pengertian gradien. Perhatikan gambar mobil yang sedang melintasi ruas jalan dari A sampai dengan D dengan posisi jalan menanjak atau miring. Sekarang coba kalian perhatikan mobil 1 yang sedang melintasi jalan AB dan mobil 2 yang sedang melintasi jalan CD. Dari A sampai dengan C, mobil bergerak horizontal 15 meter, maka ketinggian akan bertambah 5 meter. Sedangkan dari C sampai D, mobil bergerak horizontal 20 meter, maka ketinggian akan bertambah 6 meter. Dari gambar mobil 1 dan mobil 2, kita dapat mencari gradiennya dengan cara melengkapi tabel di bawah. Gradien ruas garis AB sama dengan BE per AE sama dengan 5 per 15 sama dengan 1 per 3. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari gradien ruas garis BC hingga gradien ruas garis CD. Nah, ini dia tabel yang sudah Ibu lengkapi. Gradien ruas garis BC sama dengan CF per BF sama dengan 5 per 15 sama dengan 1 per 3. Gradien ruas garis AC sama dengan CG per AG sama dengan 10 per 30. Hasilnya adalah 1 per 3. Gradien ruas garis CD sama dengan DH per CH sama dengan 6 per 20. Apabila disederhanakan, hasilnya menjadi 3 per 10. Maka diperoleh kesimpulan gradien adalah ruas garis BE, CF, CG, dan DH merupakan sumbu Y atau nilai Y. Ruas garis AE, BF, AG, dan CH merupakan sumbu X atau nilai X. Maka diperoleh rumus gradien atau kemiringan garis dari hubungan ruas garis tersebut adalah gradien atau kemiringan garis sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X atau Y per X. Nah, setelah kalian belajar bagaimana cara menentukan gradien, saatnya kita belajar mengenai macam-macam gradien garis. Gradien garis dibagi menjadi 3, gradien garis melalui 2 titik, gradien garis saling sejajar atau M1 sama dengan M2, gradien garis saling tegak lurus, M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. M merupakan simbol dari gradien. Pertama, kita akan belajar gradien garis yang melalui 2 titik. Untuk sembarang garis AB dengan titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka MAB sama dengan MBA sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, atau MAB sama dengan MBA, Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Untuk garis KL pun sama. Bisa Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Dan PQ pun juga sama. Bisa Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2.
Sekarang Ibu akan memberi kalian contoh soal. Perhatikan titik A 3,1 dan B 7,9. Carilah gradien garis AB. Kita tentukan dulu X1 Y1 dan X2 Y2. Yang pertama kita bisa gunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. 9 dikurangi 1 per 7 dikurangi 3. 8 per 4 sama dengan 2. Atau kita bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. 1 dikurangi 9 per 3 dikurangi 7. Negatif 8 per negatif 4 sama dengan 2. Ternyata hasilnya sama, karena itu cukup pilih salah satu cara saja. Seperti Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai gradien garis yang saling sejajar. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Pada gambar berikut, garis K, L, M, dan P adalah garis-garis yang saling sejajar. Gradien dari masing-masing garis tersebut dapat ditentukan dengan memilih dua buah titik yang terletak pada garis tersebut sesuai dengan koordinatnya. Kemudian, gradiennya dapat dihitung dengan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Yang pertama kita akan membahas gradien garis K. MK sama dengan MAB sama dengan 0 dikurangi 6 per negatif 9 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 6 per negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 6 per negatif 4. Jika disederhanakan hasilnya adalah 1 per 2. Sedangkan garis L, ML sama dengan MCD sama dengan negatif 3 dikurangi 3 per negatif 7 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 6 per negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 6 per negatif 4. Hasilnya adalah 1 per 2. Nah, gradien-gradien ini menggunakan rumus Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Terserah kalian mau menggunakan rumus yang mana, mau Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2 atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kesimpulan garis yang saling sejajar. Ternyata garis K, L, M, dan P mempunyai gradien yang sama, yaitu 1 per 2. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Garis-garis sejajar memiliki gradien yang sama, atau jika garis-garis yang memiliki gradien yang sama, maka pasti garis-garis tersebut saling sejajar. Yang ketiga adalah gradien garis yang saling tegak lurus. Pada gambar di bawah, garis K dan garis L saling tegak lurus. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Gradien garis K, MK sama dengan MOA sama dengan 2 per 4. 2 merupakan Y, 4 merupakan X. Jadi kalau disederhanakan hasilnya adalah 1 per 2. Sedangkan gradien garis L, ML sama dengan MOB sama dengan 4 per negatif 2, 4 merupakan Y, negatif 2 merupakan X. Jadi 4 per negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Nah, untuk contoh yang kedua, perhatikan garis P dan garis Q yang saling tegak lurus. Gradien garis P, MP sama dengan MTR sama dengan 1 dikurangi 4 per 2 dikurangi 4. Diambil dari Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Hasilnya adalah 3 per 2. Sedangkan gradien garis Q, MQ sama dengan MTS sama dengan 1 dikurangi 3 per 2 dikurangi negatif 1. Diambil dari Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Hasilnya adalah negatif 2 per 3. Maka diperoleh kesimpulan MP dikali MQ sama dengan 3 per 2 dikalikan negatif 2 per 3. Hasilnya adalah negatif 1. Kesimpulan garis yang saling tegak lurus. Dari contoh soal garis yang saling tegak lurus, demikian diambil kesimpulan berikut. Hasil kali gradien-gradien yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Selasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.